Setelah ini kita akan melihat apa yang akan kita bahas. Bahwa peran dan keterampilan penguji dalam tim yang gesit. Pertama, mari kita lihat gambaran umum penguji tangkas dalam tim tangkas. Penguji tangkas harus berkolaborasi erat dengan semua anggota tim lainnya. Dan dengan pemangku kepentingan bisnis, penguji tangkas harus kompeten. Tes otomasi, tes pengembangan didorong, tes penerimaan. Dorong pengembangan pengujian kotak putih, pengujian kotak hitam, dan pengujian berbasis pengalaman. Masing-masing jenis pengujian ini akan dibahas secara rinci dengan sebuah contoh di chapter mendatang. Untuk saat ini, ingatlah ini jenis pengujian. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kita bahas. Di bawah topik ini, pertama kita akan membahas keterampilan penguji tangkas, dan kemudian kita akan membahas peran penguji dalam tim yang gesit. Dalam kuliah ini kami akan membahas keterampilan penguji tangkas. Tujuan pembelajaran di sini adalah untuk memahami keterampilan penguji dalam sebuah tim tangkas. Ini ditandai sebagai K3. Mari kita lihat keterampilan satu persatu. Poin pertama adalah menjadi positif. Penguji tangkas harus positif dan berorientasi pada solusi. Anggota tim dan pemangku kepentingan. Poin berikutnya adalah memikirkan penguji. Harus menampilkan berorientasi kualitas kritis, berpikir skeptis tentang produk. Apa artinya ini? Tes harus berpikir demikian rupa sehingga mereka dapat menemukan cacat yang berbeda dari pengembang. Oleh melakukan ini, penguji akan mendapatkan banyak pertanyaan dan itu akan membantu dalam diskusi lebih lanjut dan mendapatkan lebih banyak kejelasan tentang persyaratan. Titik berikutnya, aktif penguji harus memiliki kemampuan untuk secara aktif memperoleh informasi dari pemangku kepentingan. Artinya, jika ada informasi yang tidak tersedia, kemudian dia harus berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan mengakuisisi informasi yang diperlukan. Poin berikutnya adalah akurat dan tangkas. Penguji harus mengevaluasi dan melaporkan pengujian secara akurat, hasil uji kemajuan dan kualitas produk. Sampai sekarang kami membahas 4 keterampilan: menjadi positif dan berorientasi pada solusi. Anggota tim dan pemangku kepentingan menampilkan orientasi kualitas kritis. Berpikir skeptis tentang produk, secara aktif memperoleh informasi dari pemangku kepentingan daripada mengandalkan sepenuhnya pada tulisan. Spesifikasi secara akurat, mengevaluasi dan melaporkan pengujian. Hasil uji kemajuan dan kualitas produk. Sekarang mari kita lihat 4 keterampilan lagi. Poin berikutnya adalah efektif. Mereka harus bekerja efektif untuk mendefinisikan cerita pengguna yang dapat diuji, khususnya kriteria penerimaan dengan perwakilan pelanggan dan pemangku kepentingan. Poin berikutnya adalah kolaborasi. Mereka harus berkolaborasi dalam tim yang bekerja berpasangan dengan pemrogram dan anggota tim lain. Poin berikutnya adalah respon cepat. Mereka harus memiliki kemampuan merespon perubahan dengan cepat, termasuk mengubah, menambah, atau meningkatkan kasus uji. Penguji harus memiliki keterampilan untuk merencanakan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Selain semua keterampilan ini dan tes gesit harus dikerjakan. Mengatur pekerjaan, pertumbuhan keterampilan yang berkelanjutan termasuk pertumbuhan keterampilan interpersonal, penting untuk semua penguji termasuk tim tangkas. Semua poin ini sederhana dan lugas. Baca saja sekali lagi dan 2 kali untuk mengingatnya. Dalam kuliah ini kita akan membahas peran penguji dalam tim yang gesit. Tujuan pembelajaran di sini adalah untuk memahami peran penguji di dalamnya. Tim yang gesit ini ditandai sebagai K2. Mari kita lihat perannya. Dari penguji tangkas dalam tim tangkas yang terkait dengan poin pertama, menguji pemahaman strategi penerapan dan memperbarui strategi pengujian. Di sini sehubungan dengan strategi pengujian, peran penguji adalah untuk memahami strategi pengujian dan kemudian menerapkannya, dan jika diperlukan dia harus memperbarui strategi pengujian.
Berdasarkan situasi pengujian saat ini, poin berikutnya terkait dengan pengujian. Mengukur dan melaporkan cakupan tes di semua dimensi cakupan yang berlaku. Di sini penguji harus melakukan pengujian pada fitur yang ditetapkan, dan setelah pengujian selesai, mereka memikirkan untuk memberikan laporan cakupan kepada pemangku yang kepentingan. Poin ketiga terkait dengan alat, yang memastikan penggunaan alat pengujian yang tepat adalah tanggung jawab penguji, bahwa dia harus memastikan bahwa alat pengujian digunakan dengan benar. Poin keempat adalah tentang ujian. Lingkungan mengkonfigurasi, menggunakan, dan mengelola tes. Lingkungan dan data uji, yang berarti peran penguji adalah mengonfigurasi lingkungan pengujian atau menggunakan lingkungan pengujian, atau if mensyaratkan dia harus mengelola lingkungan pengujian. Data pertama adalah memahami penerapan pemutakhiran strategi. Kedua adalah melakukan pengujian dan memberikan laporan. Yang ketiga adalah memastikan bahwa alat tersebut digunakan dengan benar. Dan poin keempat adalah dia harus mengkonfigurasi penggunaan dan mengelola lingkungan pengujian dan data pengujian. Poin kelima terkait dengan cacat, yaitu melaporkan cacat dan bekerja dengan tim untuk menyelesaikannya, karena kami tahu peran penguji adalah untuk menemukan cacat, dan ketika cacat ditemukan itu harus dilaporkan secara efektif. Dan dalam proyek tangkas peran atau tester tidak hanya untuk menemukan cacat, tetapi juga untuk membantu tim. Ingat, untuk memperbaiki kekurangan. Poin ke-6 terkait dengan pembinaan. Melatih anggota tim lainnya dalam aspek pengujian yang relevan. Dalam perkembangan yang gesit, penguji dapat menjadi seorang pelatih sehingga dia dapat memberikan informasi kepada anggota tim lainnya mengenai aspek yang relevan dari pengujian. Poin berikutnya adalah penjadwalan, memastikan tugas pengujian yang sesuai dijadwalkan selama rilis, dan perencanaan iterasi. Poin terakhir terkait dengan pertemuan. Di sini penguji berpartisipasi secara proaktif dalam retrospektif tim, menyarankan dan melaksanakan perbaikan. Poin kelima terkait dengan cacat. Poin keenam terkait dengan pembinaan berikutnya. Dan poin penjadwalan, dan poin terakhir adalah pertemuan. Mari kita lihat poin yang sangat penting dalam tim tangkas. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas kualitas produk dan berperan dalam melakukan tes. Terkait tugas, Anda harus tahu bahwa sebuah Agile Project Tester tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga kualitas. Seluruh tim bertanggung jawab untuk itu. Dalam organisasi tangkas yang ada ujian risiko terkait, mari kita lihat beberapa di antaranya sejenak. Penguji bekerja sangat dekat dengan pengembang sehingga mereka kehilangan penguji yang sesuai. Penguji pola pikir menjadi toleran atau diam. Tentang kualitas yang tidak efisien dan tidak efektif atau rendah. Praktik dalam tim. Penguji tidak dapat mengikuti perubahan yang masuk dalam iterasi yang dibatasi waktu. Dengan ini topik berakhir. Di sini pertanyaan adalah salah satu fit pada form yang berisi A. Kotak teks yang menerima nilai numerik dalam kisaran 18 hingga 25 mengidentifikasi kelas kesetaraan yang tidak valid. Di sini kita perlu berkonsentrasi pada dua hal. Pertama, kisaran yang valid adalah dari 18 hingga 25, dan kita perlu menemukan nilai yang tidak valid. Dari opsi-opsi ini, mari kita gambarkan persamaannya terlebih dahulu. Diagram kelas sesuai nilai pertanyaan. Di kisaran 18 dan 25 yang berlaku sekarang, mari kita lihat. Opsi-opsi pertama adalah 21, dan kami dapat menempatkan 21 di sini. Yang merupakan nilai valid, opsi berikutnya adalah 19. Dan kita dapat menempatkannya di sini juga merupakan nilai yang valid. Opsi berikutnya adalah 24, dan kita dapat menempatkannya di sini yang juga nilai yang valid, jadi 21 19.
Dan 24 adalah nilai valid, opsi terakhir adalah 17. Dan kami dapat menempatkannya di sini, dan itu adalah nilai yang tidak valid. Pilihan 4 yaitu 17 adalah jawaban yang benar. Dalam ujian, seseorang kandidat memiliki skor minimal 24 nilai. Untuk menyelesaikan ujian, maksimum yang bisa dia cetak adalah 40 nilai. Mengidentifikasi nilai kesetaraan yang valid jika siswa menyelesaikan ujian A 22, 23, 26, B 21, 39, 40, 29, C 29, 30, 31, D 0, 15, 22.